Puji nama Tuhan, saya ucapkan salam bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu, Saudara terkasih. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Dr. Andi Padriadi Wiharjokusumo, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bawa segala korban syukur kita yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, meminta supaya pengurapan yang baru mengalir memenuhi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Kita katakan semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidup. Lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ini doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan saat ini. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara. Kasih dan setia-Mu ya Tuhan. Kasih dan Amin. setiamu Tak pernah layu di hidup. Mari katakan lebih luas dari samudra. luas Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi ya Yesus, dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, Yesus ya Amin. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. luas dari Dengan iman kita katakan bahwa kebaikan-Nya takkan pernah habis dalam kehidupan setiap kita. di hidupku. Ya Yesus, Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Ini doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Lebih luas dari samudra.
Begitulah kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan setiap kami. takkan habis. Amin Yesus. Lebih tinggi. Haleluya. Dari cakrawala, Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan lebih luas dari samudra. Ya Yesus. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku ya tak terbatas kasih-Mu Tak Tuhan. terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berikan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Berikan sorak-sorak bagi Allah kita. Lebih luas dari samudra kasih-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu, kita buka hati kita bahwa kebaikannya lebih dalam dari samudra. Kasihnya lebih tinggi dari apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Apapun keberadaan setiap kami saat ini Tuhan, kami mau bersyukur karena janji-Mu dalam hidup kami, karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat syukur kita di hadapan Tuhan. Mari Mas lebih dalam lagi mengucap syukur buat kebaikan-kebaikannya. Apapun keberadaan kita saat ini, biarlah ucapan syukur yang kita boleh naikkan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih. Dan saat ini Tuhan, biar Engkau terus bekerja dalam kehidupan kami. Roh Kudus terus mengalir dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Biar Engkau terus yang mengurapi hamba-Mu, sehingga Engkau menyingkapkan ya Tuhan rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mematahkan setiap pekerjaan-pekerjaan si jahat yang mengganggu setiap konsentrasi kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami mematahkan, kami menghancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, kami buka hati kami untuk firman-Mu. Kami buka pikiran kami untuk firman-Mu. Berbicaralah ya Roh Kudus atas setiap kami. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami di hadapan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun.
Ya, selamat pagi, semangat pagi. Saya yakin dan percaya kita semuanya sudah istirahat dengan baik, dengan nyenyak, karena penyertaan Tuhan terus menyertai kita. Amin, Bapak Ibu. So first of all, I would like also to welcome you all yang ada di Ufuk Barat, dari Sabang sampai Ufuk Timur Merauke. Demikian juga saudara yang ada di Malaysia, Amerika, Singapura, Taiwan, dan negara-negara lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu. May God bless you abundantly. Amin. Haleluya. Baik, Ibu saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan memulai dengan doa tentunya. Mari kita satukan hati kita akan berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan karena kebaikan-kebaikan yang Kau limpahkan atas kami. Kami mengucap syukur karena Engkau baik. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam Tuhan. Dan pagi hari ini Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami, kesehatan yang prima, tuntunan penyertaan, kekuatan pengurapan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kami. Terima kasih Bapa. Bila kiranya pengurapan yang baru Tuhan tercurah bagi kami sehingga pagi hari ini kami dimampukan untuk mengerti akan isi hati Tuhan, akan kehendak Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kuasa-kuasa kegelapan yang coba untuk mengganggu jalannya ibadah ini, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu sekasih dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu, sekarang cepat saja kita, dan pagi hari ini kembali saya ditemani oleh anak muda yang luar biasa. Sengaja dia sering-sering saya bawa Bapak Ibu untuk tampil di hadapan Bapak Ibu, di hadapan kamera. Karena nanti memang ada rencana juga Bapak Ibu, karena kita rindu juga siaran kita ini juga diterima sampai ke ujung-ujung bumi Bapak Ibu seperti biasanya juga. Tapi nanti kita akan gunakan dua bahasa Bapak Ibu, mungkin sekali dalam satu minggu, mungkin Bapak Ibu. Banyak program-program, oleh karena perlu topangan doa dari saudara sekalian. Jadi dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tentunya nanti Amron akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia, sehingga jangkauan siaran kita ini juga bisa diterima oleh orang-orang yang tidak berbahasa Indonesia. Kalau selama ini memang sampai ke ujung-ujung bumi Bapak Ibu, tapi yang terima itu adalah orang-orang Indonesia yang tinggal di negara-negara asing Bapak Ibu seperti itu. Tapi kita mau juga ini bisa masuk sampai ke India misalnya Bapak Ibu ya, sampai ke Afrika seperti itu. Oleh karenanya kita perlu menggunakan dua bahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Tentu itu nggak tiap pagi, entah sekali dalam satu minggu Bapak Ibu. Seperti itu, apa nanti tuntunan Roh Kudus. Amin Bapak Ibu ya. Yang penting maju terus Bapak Ibu ya. Tidak ada kata tidak bisa di dalam Tuhan, karena Allah kita yang membimbing kita. Sepanjang itu semuanya kita dedikasikan, kita persembahkan buat Dia Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Haleluya. Baik, Wahyu pasal 9 Bapak Ibu. Ini menarik sekali Bapak Ibu ya. Kalau kemarin di pasalnya yang ke-8 ya, sudah 4 sangkakala ditiup Bapak Ibu, dengan tentunya 4 tulah telah dicurahkan, telah dijatuhkan dari surga ke muka bumi, dan itu begitu sangat luar biasa, mengerikan, bahkan menakutkan Bapak Ibu. Tapi semuanya itu ditujukan Bapak Ibu buat orang-orang fasik, buat orang-orang kafir Bapak Ibu yang tidak mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, buat mereka yang menolak hadirnya Tuhan Bapak Ibu. Nah, jadi kita tetap saja kita akan aman Bapak Ibu, karena Tuhan juga akan memateraikan kita Bapak Ibu ya. Ada tanda di dahi kita atau di lengan kita Bapak Ibu. Itulah yang nanti yang memisahkan kita dari antara domba dan kambing Bapak Ibu, dari orang yang tidak percaya dengan orang yang percaya Bapak Ibu, sebagaimana yang pernah terjadi di Mesir Bapak Ibu ya, 3000-an tahun yang lalu itu, bagaimana Allah menurunkan tulah terhadap orang-orang Mesir Bapak Ibu, maka malaikat mulai bekerja Bapak Ibu ya. Dia melihat setiap rumah-rumah. Nah, kalau sudah ada tanda darah anak domba di pintu Bapak Ibu, maka malaikat itu lewat Bapak Ibu, dan itu dan disebut sebagai Passover Bapak Ibu, yang bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Paskah Bapak Ibu. Jadi lewat seperti itu. Jadi kita pun seperti itu juga Bapak Ibu. Jadi makanya saya katakan pentingnya juga untuk mempelajari eskatologi Bapak Ibu ya, kaitannya peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ya Bapak Ibu. Jadi ini bukan hanya akan terjadi, sudah terjadi juga Bapak Ibu. Dalam penggenapannya itu sebagaimana itu
dijelaskan di Wahyu pasal yang ke-6 itu kan Bapak Ibu ya. Jadi 6 cawan itu kan sudah Bapak Ibu ya, sudah dicurahkan atas bumi Bapak Ibu, sehingga peristiwa demi peristiwa itu sudah mulai tergenapi Bapak Ibu. Bukan lagi mulai, sudah tergenapi, sedang tergenapi, dan akan tergenapi Bapak Ibu. Nah ini dia ya, inilah yang ditulis oleh Rasul Yohanes dan harus kita pecahkan Bapak Ibu. Tapi pagi hari ini saya tidak gunakan bahasa-bahasa yang sulit Bapak Ibu ya. Untuk pertama ya, nanti mungkin kalau memang perlu mendalam lagi, mungkin kita seminarkan lah ya. Saya kok ada rencana seperti itu Bapak Ibu, tapi banyak kali rencana Bapak Ibu. Haleluya, amin Bapak Ibu. Masih semangat ya, semangat, ayo semangat, haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu, kita masuk saja di Wahyu pasal 9. Nah, kalau Wahyu pasal 9 ini meterai yang ke-7 Bapak Ibu. Jadi meterai yang ke-7 ya, meterai yang ke-6 itu kan sudah ya. Jadi ini meterai yang ke-7 ini membicarakan tentang sangkakala ke-5 dan ke-6, karena di Wahyu pasal 8 itu sudah sangkakala yang ke-4 ya Bapak Ibu ya, sampai ke-4 gitu ya. Nah, sekarang ini sangkakala ke-5, ke-6 ditiupkan Bapak Ibu, apa yang akan terjadi. Nah, di sini Bapak Ibu saya sudah membuat catatan, saya sudah melakukan studi ya untuk persiapan renungan ini Bapak Ibu. Walaupun renungan tapi persiapannya sangat ya lumayan juga Bapak Ibu ya. Memerlukan energi juga Bapak Ibu ya, tentu dengan persiapan rohani juga. Nah, 3 sangkakala yang terakhir demikian mengerikannya sehingga mereka disebut sebagai celaka Bapak Ibu ya. Jadi sangkakala 3 yang terakhir demikian mengerikannya Bapak Ibu ya. Maksudnya yang terakhir itu yang dicatat di Wahyu pasal 9 ini Bapak Ibu. Pasal 8 kan udah 4 sangkakala. Kalau kemarin itu Bapak Ibu disebut murka Allah itu sebagai tula Bapak Ibu, tapi di pasal 9 ini itu kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesianya itu celaka, berarti lebih daripada tula. Itu menggambarkan begitu mengerikan murka yang akan dilimpahkan atas bumi Bapak Ibu, atas penduduk bumi Bapak Ibu. Tentu itu bukan untuk kita, tapi itu untuk orang-orang yang pasik, orang pasik maksud saya Bapak Ibu. Karena kita diberi meterai Bapak Ibu, sehingga kita akan terlewatkan, terbebaskan. Dan itu cara Tuhan lah nanti Bapak Ibu ya. Lalu berikutnya sangkakala kelima adalah celaka yang pertama, lalu sangkakala keenam adalah celaka yang kedua Bapak Ibu. Jadi ini luar biasa. Sangkakala ketujuh adalah celaka yang ketiga. Nah, dan terakhir. Jadi itu yang ketujuh itu yang ketiga dan terakhir. Nanti baru kita jumpai di pasal yang ke-11 Bapak Ibu. Sementara kita masih masuk pasal yang ke-9 ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu, cukup jelas ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembacaan Bapak Ibu ya, tapi ini tidak ayat per ayat ya, tapi saya akan rangkumkan saja seperti itu ya, supaya lebih sederhana dan paham dimengerti Bapak Ibu. Haleluya. Ya saya paham lah, karena nggak semuanya orang-orang teologi ya, mahasiswa teologi seperti itu ya. Jadi ini kita terdiri dari berbagai latar belakang, tapi yang jelas semuanya pada rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah ini saya ambil tengahnya Bapak Ibu. Jadi ini tengahnya yang saya sampaikan ini. Saya pikir ini cukup sederhana lah ya. Dan saya tentu berdoa dan berharap kita semuanya memahami dan mengerti dan semakin semangat Bapak Ibu ya. Karena kita orang percaya itu kita harus tahu apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan bakalan yang terjadi Bapak Ibu. Itulah bagian daripada persiapan-persiapan kita, bukan hanya untuk diri kita, tapi untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita Bapak Ibu, bahkan bangsa-bangsa. Amin Bapak Ibu. Sehingga dengan demikian kita semakin semangat untuk memberitakan Injil damai sejahtera sampai ke ujung-ujung bumi. Amin Bapak Ibu ya. Baik, Amrom silakan dibaca Wahyu pasal 9 ayat 1 sampai ayat 2. Dibaca. Wahyu pasal 9 ayat 1 dan 2. Sangkakala yang kelima. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Amin Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa ya. Jadi di ayat 1 itu dikatakan demikian Bapak Ibu. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Wah, apa ini?
Ya, kalau kita baca aja ya lubang jurang maut apa kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Jadi perlu kajian yang dalam juga Bapak Ibu ya. Lalu ayat yang kedua silakan Amron. Ayo yang semangat, anak muda harus semangat bacanya. Ayat 2. Maka dibukanyalah pintu lubang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang. Amin Bapak Ibu ya. Jadi itu di sana tadi dikatakan Bapak Ibu ya, maka dibukakannya lah pintu lubang jurang maut itu. Nah ini apa maksudnya nih Bapak Ibu ya? Kalau kita orang awam dan kita nggak mau peduli juga, itu jadi masalah buat kita Bapak Ibu. Kita bisa diombang-ambingkan oleh setan Bapak Ibu. Makanya kita harus dalami Bapak Ibu. Suka nggak suka kita harus suka. Amin Bapak Ibu. Harus suka. Ada Roh Kudus, kalau nggak paham kita berdoa Bapak Ibu. Dan Roh Kudus juga pakai saya tentunya untuk menjelaskan ini. Amin Bapak Ibu ya. Ayo semangat ya. Lalu naiklah asap dari lubang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lubang itu. Haleluya, haleluya. Baik Bapak Ibu ya. Nah, tadi di ayat yang pertama Bapak Ibu, di sana ada perasa, ada ayat yang berbunyi sebuah bintang lubang jurang maut. Nah ini mungkin persoalan yang kita kurang paham, apa yang dimaksud dengan perasa ini Bapak Ibu ya. Ayat ini sebagaimana tercatat di dalam ayat yang pertama tadi Bapak Ibu, bintang yang jatuh dari langit ini ditafsir, nah ini kembali ditafsir Bapak Ibu ya, sebagai seorang malaikat. Nah jadi ada juga nanti hamba Tuhan Bapak Ibu yang menjelaskan ya, yang namanya pun tafsiran kan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada hamba Tuhan yang menerjemahkan bintang ini diterjemahkan sebagai meteor Bapak Ibu ya, sebagai meteor yang besar jatuh ke bumi sehingga menimpa laut Bapak Ibu, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tergantung latar belakangnya dan pengetahuannya tentu untuk menafsirkan ini Bapak Ibu ya. Jadi kembali saya jelaskan Bapak Ibu, bintang yang jatuh dari langit ini ditafsir sebagai seorang malaikat. Nah memang kalau kita menggunakan teori the falling angel Bapak Ibu, jadi ini penting ya saudara ya, saya harus sampaikan ini ya, yang namanya menafsir itu ada ilmu tafsir ya. Nah, ini penting gitu ya. Jadi harus menggunakan teori. Jadi teori yang lazim digunakan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh para teolog termasuk saya itu the falling angel. Jadi kalau itu berbicara tentang bintang, maka itu umumnya merujuk pada malaikat ya, pemimpin. Nah itu pemimpin. Nah pemimpinnya itu siapa? Nah, itu untuk malaikat dari pemimpin itu siapa itu? Nah ini saudaraku ya. Jadi ya kita harus belajarlah sedikit-sedikit ya. Nah itu bintang ini disebut dengan iya. Jadi iya, nah itu iya dalam tanda huruf kecil ya, bukan iya yang besar ya. Kalau iya yang besar itu merujuk pada Tuhan Yesus, tapi ini iya. Jadi malaikat ini nanti yang melaksanakan hukuman Allah. Jadi Allah menggunakan malaikat-malaikatnya. Allah memerintahkan malaikatnya untuk mengeksekusi, melaksanakan hukuman apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah itu makanya tadi digambarkan sebagai bintang. Nah itu jadi bukan meteor ya. Kalau meteor pun diterjemahkan ya silakanlah kan kayak gitu, tapi saya selalu menggunakan teori yang umum yang digunakan oleh para teolog. Jadi saya menafsirkannya sebagai malaikat ya, the falling angel, yaitu malaikat yang jatuh Bapak Ibu ya, sebagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 9 ayat 2 versi bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya. Lubang jurang maut menjadi tempat untuk memenjarakan roh-roh jahat. Nah tadi kan ada parasa yang berbunyi lubang jurang maut yang tercatat di ayat 1 itu Bapak Ibu ya. Nah ini adalah tempat Bapak Ibu ya, suatu venue ya, tempat untuk memenjarakan roh jahat sebagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 11 ayat 7 Bapak Ibu ya. Lalu 2 Petrus 2 ayat 4, Yudas pasal 1 ayat 6. Amin Bapak Ibu ya. Jadi itu adalah tempat untuk memenjarakan roh-roh jahat Bapak Ibu. Jadi memang pada akhirnya nanti kuasa-kuasa kegelapan ini Bapak Ibu selama periode 1000 tahun mereka dipenjarakan Bapak Ibu, dan itulah pemerintahan Kristus, di mana nanti Kristus akan memerintah Bapak Ibu bersama orang-orang kudusnya, dan kita berdoa supaya kita juga ada di sana Bapak Ibu sebagai bagian daripada orang-orang kudusnya Tuhan yang ikut memerintah kerajaan 1000 tahun Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu kita pelajari Bapak Ibu ya. Kalau kita ngerti ini artinya kita mempersiapkan diri Bapak Ibu. Nah di surga sudah nggak ada lagi waktu untuk mempersiapkan diri Bapak, di bumi ini Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Karena nanti mahkotanya itu akan dibagi-bagikan di surga, nggak di bumi Bapak Ibu. Nah jadi apa yang kita kerjakan hari ini itu akan menentukan tentang kehidupan kita nanti
di surga Bapak Ibu. Nah, oleh karena nggak ada lagi waktu untuk ya katakanlah ya, kalau bahasa anak muda itu main-main Bapak Ibu, nggak ada lagi Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah begitu dekat Bapak Ibu. Tapi kapan kita nggak tahu Bapak Ibu. Tapi kita bisa melihat indikatornya, tanda-tandanya, bahkan kita bisa mencium dengan indera rohani kita, dengan penciuman rohani kita Bapak Ibu. Kalau melihat gelagat-gelagat, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, tanda-tanda, indikator-indikatornya Bapak Ibu, itu sudah dekat Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi harus semangat Bapak Ibu ya, harus kita mendapatkan tempat di antara orang-orang kudusnya Tuhan yang akan memerintah 1000 tahun. Disitulah nanti roh-roh jahat ini akan dipenjarakan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya, amin Bapak Ibu ya, semakin semangat tentunya ya. Haleluya. Binatang yaitu sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 11 ayat 7, dan iblis akan dipenjarakan di sana selama 1000 tahun Bapak Ibu. Jadi binatang itu merujuk pada iblis yang akan dipenjarakan di lubang jarum tadi itu Bapak Ibu. Jadi lubang jarum itu seperti apa Bapak Ibu? Nah, inilah yang saya katakan perlu kajian yang sangat dalam, harus merujuk ke berbagai kita Bapak Ibu. Tapi hari ini saya tidak lakukan itu supaya sederhana saja Bapak Ibu ya. Jadi dan iblis akan dipenjarakan di sana selama 1000 tahun. Amin Bapak Ibu. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 20 ayat 3 Bapak Ibu. Lalu yang kedua, Wahyu 9 ayat 3. Silakan dibaca. Wahyu 9 ayat 3. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi di situ dikatakan tadi, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang. Nah, ini belalang-belalang ini berbicara tentang apa ini? Merujuk kepada binatang apa ini? Benda apa ini? Kan ini perlu kita pahami juga Bapak Ibu. Nggak boleh kita abaikan sebagai orang percaya. Kita harus ada rasa haus dan rindu untuk terus mengejar apa yang dimaksud oleh Rasul Yohanes ini Bapak Ibu. Supaya kita dapatkan mahkota itu Bapak Ibu. Kalau nggak, ngapain kita tinggal di muka bumi Bapak Ibu? Iya kan Bapak Ibu, yang akhirnya nanti ke neraka. Enggak ya, that's not our destiny. Itu bukan tujuan kita untuk masuk neraka Bapak Ibu. Kita mau hidup kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi ini Bapak Ibu. Nah ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ada perasa berkeluaranlah belalang-belalang sebagaimana dicatat di ayat 3 tadi itu Bapak Ibu. Nah, ini penjelasannya Bapak Ibu ya. Jadi belalang-belalang ini melambangkan roh-roh jahat. Nah, jadi kan jelas Bapak Ibu ya. Jadi belalang-belalang ya, sebagaimana doa istri saya ya ketika berdoa untuk kemakmuran, maksudnya kaitannya dengan ekonomi, istri saya selalu berdoa setiap belalang-belalang yang berlahap akan kayak gitu, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Bapak Ibu perhatikan ya, doa istri saya itu kan seperti itu Bapak Ibu ya. Dia berdoa supaya belalang-belalang pelahap itu tidak memakan berkat satu sen pun dari kehidupan Bapak Ibu, kan gitu. Nah, itu maksudnya bukan belalang-belalang yang ada di ladang kita, yang ada di pekarangan kita, bukan itu Bapak Ibu. Ini bahasa apokaliptik, ini bahasa simbol-simbol yang harus memang diterjemahkan dan dipelajari Bapak Ibu. Sehingga ketika pendeta berkata setiap belalang-belalang pelahap dipatahkan, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus, itu maksudnya roh-roh jahat Bapak Ibu, iblis Bapak Ibu ya. Sebagaimana dicatat di dalam kitab ya Yohanes Bapak Ibu, pencuri ya, yang merujuk. Nah, kan pencuri lagi Bapak ya, kan bahasa simbolis kan gitu. Kalau kita nggak ngerti Bapak Ibu, nggak belajar Bapak Ibu, apa ini pendeta ngomong kok pencuri gitu? Apa kaitannya pencuri dengan iblis Bapak Ibu? Ternyata pencuri itu juga merujuk pada iblis Bapak Ibu. Itu kembali bahasa apokaliptik. Itu adalah bahasa simbolis yang harus kita pecahkan, kita terjemahkan. Ternyata pencuri itu merujuk pada iblis Bapak Ibu. Nah, jadi pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan Bapak Ibu. Tapi aku datang untuk memberikan hidup dan kehidupan yang berlimpah-limpah. Amin Bapak Ibu. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Bapak Ibu melalui ya, Rasul Yohanes. Memang kalau tulisan-tulisan dari Rasul Yohanes ini bahasanya bahasa apokaliptik Bapak Ibu, bahasa simbol-simbol, dan itulah yang membedakan tulisan-tulisan Rasul Yohanes dengan rasul-rasul yang lain Bapak Ibu. Jadi Rasul Yohanes ini tidak seperti rasul-rasul lain, katakanlah seperti Petrus. Nah, kalau kita pelajari bagaimana sejarah pelayanan Petrus Bapak Ibu ya, nah itu kan luar biasa, dia bagaikan mesin mujizat Bapak Ibu. Nah, itu Petrus Bapak Ibu ya. Jadi Tuhan berikan karunia khusus buat
buat Rasul Petrus, sehingga dia bagaikan mesin mujizat Bapak Ibu ya. Jadi kehidupannya itu bahkan bayangannya sendiri pun itu bisa menyembuhkan orang yang sakit, bahkan yang mati pun bisa bangkit. Itu pelayanan Rasul Petrus Bapak Ibu, karunia khusus. Tapi kalau Yohanes Bapak Ibu, Rasul Yohanes ini kita nggak dengar dia melakukan tanda-tanda heran dan mujizat seperti dilakukan oleh Rasul Petrus dan rasul-rasul lainnya seperti Rasul Paulus Bapak. Enggak Bapak Ibu. Tapi tulisannya Bapak Ibu ya, wah sangat dalam Bapak Ibu ya. Kalau saudara orang awam tentu nggak bisa memahaminya, perlu mentor, perlu pemandu, perlu pendamping. Pagi hari inilah kita datang untuk memecahkan tulisan Rasul Yohanes karena dalam sekali Bapak Ibu ya, dalam. Saya bilang ya, artinya perlu pendamping dan kita memang harus belajar untuk memecahkan ini. Amin Bapak Ibu ya. Ayo semangat terus ya. Jadi jelaslah di sini dikatakan ya, belalang-belalang ini melambangkan roh-roh jahat yang bertambah jumlahnya dan kegiatan roh jahat yang dilepaskan di atas bumi menjelang akhir sejarah. Wah, ini sudah zaman akhir Bapak Ibu. Jadi kita bisa mengidentifikasikan kita sudah berada di mana perjalanan kerohanian kita Bapak Ibu. Kita sudah ada di akhir zaman Bapak Ibu, zaman akhir. Jadi akhir zaman itu nanti Bapak Ibu ya, ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua. Tapi kalau zaman akhir ini udah mengarah-arah ke sana Bapak Ibu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, nggak ada waktu untuk berleha-leha. Jadi sekecil apapun, iya kita harus memang benar-benar untuk menginvestasikan waktu Bapak Ibu ya. Amin. Haleluya. Nah, tadi bandingkan dengan Matius pasal 25 ayat 41. Nanti dibaca Bapak Ibu karena ini kaitannya dengan waktu juga. Mengenai malaikat-malaikat yang jatuh. Nah, itu nanti apa yang ditulis di dalam Matius pasal 25 ayat 41 Bapak Ibu ya. Mereka memiliki kuasa kalajengking ya. Jadi tadi itu malaikat-malaikat yang jatuh tadi itu Bapak Ibu, mereka memiliki kuasa kalajengking. Nah, kalajengking ini kalau gigit gimana Bapak Ibu? Kalau ngentup tuh gimana? Kan sakitnya nggak ketemu. Begitulah kuasa yang diberikan oleh Tuhan kepada malaikat-malaikat yang jatuh Bapak Ibu untuk melakukan penghakiman, melakukan eksekusi murka Allah, celaka Allah, tulah Allah yang ada di muka bumi ini Bapak Ibu ya, untuk menyebabkan kesakitan dan kesengsaraan. Wah, itu Bapak Ibu ya. Jadi mari Bapak Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Daud malam sebelumnya Bapak Ibu ya, di mana Nabi Daud juga menubuatkan bahwasanya sekarang juga anak-anak Tuhan juga sudah mulai dirasuki, dipengaruhi oleh pengajaran-pengajaran duniawi dan mulai masuk, dan dia ada di gereja Bapak Ibu. Jadi ini juga kita harus waspada juga Bapak Ibu. Jangan kita sampai nanti terhisap oleh pengaruh-pengaruh duniawi ini, nah sehingga status kita di hadapan Tuhan Bapak Ibu itu menjadi kabur tak jelas Bapak Ibu. Jadi kalau tidak jelas apa yang terjadi Bapak Ibu ya, maka itu akan dimuntahkan oleh Tuhan Bapak Ibu. Nah jadi ini penting, kembali saya katakan. Amin Bapak Ibu ya, luar biasa lah kita ini ya, karena saya yakin dan percaya kita adalah orang-orang yang selalu rindu dan haus untuk terus diperlengkapi oleh firman Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Jadi sudah dinubuatkan. Haleluya ya. Jadi sebagaimana tadi dicatat di dalam Wahyu pasal 9 ayat 10. Coba dibaca Wahyu pasal 9 ayat 10. Wahyu pasal 9 ayat 10. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Amin Bapak Ibu ya. Jadi 5 bulan lamanya Bapak Ibu ya. Dan apa yang terjadi berikutnya Bapak Ibu? Serangan mereka diarahkan kepada orang-orang fasik di bumi untuk 5 bulan lamanya. Nah, bagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 9 ayat 5 yang dibaca oleh Amron tadi, dan Wahyu pasal 9 ayat 10 tadi itu Bapak Ibu ya. Jadi ini belalang-belalang Bapak Ibu, menggambarkan roh-roh jahat tadi itu Bapak Ibu ya. Dan dia memang diperintahkan oleh Tuhan Bapak Ibu ya. Nah ini ya. Itu dia ya. Sekalipun mereka tidak diizinkan untuk menyiksa orang percaya Bapak Ibu. Jadi bagaimanapun ganasnya tadi itu Bapak Ibu ya, roh-roh jahat tadi yang digambarkan dengan belalang-belalang tadi itu Bapak Ibu, yang sengatannya seperti kalajengking tadi itu Bapak Ibu, mereka tidak diizinkan untuk mengganggu orang percaya. Nah tentunya orang percaya yang mana? Nah itu kan pertanyaan kritis kita Bapak Ibu. Kalau cerita tentang orang percaya, semua orang percaya Bapak Ibu. Di penjara sana juga saya sering melayani Bapak Ibu ya, banyak orang percaya di situ Bapak Ibu. Justru 60% itu orang percaya semua Bapak Ibu yang masuk di penjara itu.
Ini kan jadi pertanyaan, orang percaya yang mana kan kayak gitu Bapak Ibu ya. Tentu orang percaya yang taat pada aturan-aturannya Bapak Ibu. Namun demikian Bapak Ibu, pintu pertobatan masih tetap diberikan oleh Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu. Jadi ada masa di mana kita bisa untuk bertobat Bapak Ibu itu. Makanya itulah pergumulan kenapa kita berdoa Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Dan ini menjadi pergumulan kita juga. Kita nggak boleh masuk surga sendirian Bapak Ibu. Sebagaimana yang saya sampaikan berkali-kali Bapak Ibu ya. Jadi ini bukan hanya tugas saya sendiri, tugas kita semua. Makanya kita berdoa nanti untuk mereka juga Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Karena itu perintah daripada Tuhan Bapak Ibu. Karena nanti maksud daripada penghukuman ini Bapak Ibu, celaka ini Bapak Ibu, itu ditujukan untuk penebus Bapak Ibu, untuk pertobatan. Jadi kalau mereka mau bertobat masih bisa diberikan kesempatan pada Tuhan. Itulah Bapak Ibu ya, Allah kita itu kasih. Nah itu kalau kita merujuk, Allah itu adalah kasih Bapak Ibu. Jadi masih ada Bapak Ibu, sifat-sifat kasihnya itu masih ada Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Yang penting ayo kita terus berdoa Bapak Ibu ya. Sekalipun mereka tidak diizinkan untuk menyiksa orang percaya, sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 9 ayatnya yang keempat. Coba Wahyu pasal 9 ayat keempat dibaca sekali lagi. Kita baca sekali lagi, silakan. Wahyu 9 ayat 4, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai materai Allah di dahinya. Nah jelas ya Bapak Ibu. Jadi mereka boleh merusak, to destroy the people. Nah itu Bapak Ibu, yang tidak memakai materai Allah yang ada di dahinya Bapak Ibu. Jadi jelas lah ya. Lalu yang ketiga Bapak Ibu ya. Nah yang ketiga ini dicatat di Wahyu pasal 9 ayat 6. Coba tolong dibaca. Wahyu 9 ayat 6, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Amin Bapak Ibu ya. Jadi disitu dikatakan, dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut. Nah karena dikejar-kejar Bapak Ibu sama roh-roh jahat tadi itu Bapak Ibu, karena sengatan dari belalang tadi itu bagikan kalajengking Bapak Ibu, mereka mau mati aja Bapak Ibu ya. Yang celakanya Bapak Ibu, makanya kembali celakanya ya, mereka nggak bisa mati Bapak Ibu, nggak bisa mati Bapak Ibu ya. Makanya di situ ada perasa mencari maut tetapi mereka tidak akan menemukannya. Itu artinya mereka mau mati aja Bapak Ibu. Daripada terima Tuhan, udah aku mati aja. Ada orang kayak gitu Bapak Ibu, ada Bapak Ibu, saya temukan Bapak Ibu ya dalam dunia pelayan. Pak Ibu sudahlah dilepaskan pengampunan, ada masalah Bapak Ibu. Jadi saya ngomong seperti itu Bapak Ibu, udah dilepaskan pengampunan, biarkan Tuhan yang menghakimi ya, lepaskan dia. Itu kan bukan siapa-siapa, itu kan keluarga. Oh nggak apa-apa Pak Pendeta ya, jangan kayak gitu Bu, nanti Tuhan murka. Kalau Tuhan murka ya kita masuk ke neraka. Nggak apa-apa Pak, kalau gara-gara dia saya masuk neraka, saya pun rela tuh. Wah, ini manusia jenis apa nih Bapak? Ah, inilah yang dialami oleh manusia-manusia yang akan menerima hukuman itu Bapak. Disuruh, maksudnya ada waktu sekian bulan tadi kan Bapak Ibu ya, untuk bertobat gitu. Nah, tapi mereka nggak mau bertobat menerima Tuhan Bapak Ibu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nggak mau Bapak. Mendingan aku mati. Nah, mereka mau mati pun nggak bisa mati Bapak Ibu kan gitu ya. Itulah hebatnya luar biasa Tuhan. Maksudnya untuk penebusan Bapak Ibu. Ya, memang nanti pada akhirnya Bapak Ibu, kerasnya Tuhan itu selesai juga nanti, itu disapu habis Bapak Ibu, sapu habis ya. Nah inilah yang disebut orang bebal oleh Raja Daud itu Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Baik, luar biasa ya. Jadi kesakitan yang terjadi karena belalang-belalang ya, yang disimbolkan belalang-belalang tadi yang merujuk pada roh jahat itu akan sedemikian parah sehingga orang-orang akan ingin mati saja, tetapi tidak bisa. Hukuman ini menyatakan, satu, bahwa kejahatan dan sikap tidak mau bertobat pasti akan menerima ganjaran ilahi. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu ya. Nah, sebagaimana juga dicatat dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-18 Bapak Ibu. Roma pasal 1 ayat yang ke-18 Bapak Ibu ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu ya, ganjarannya bahwa apabila orang melawan Allah dan kebenarannya serta mencari kejahatan, maka mereka akan menjadi mangsa roh-roh jahat. Kekuatan-kekuatan kejahatan akan memiliki sifat, jiwa dan kehidupan mereka. Nah ini Bapak Ibu ya, jadi nggak bisa mereka mau mati mau bunuh diri pun nggak bisa Bapak Ibu ya, nggak bisa ya, nah itu Bapak Ibu ya. Jadi mereka harus menerima hukuman Allah kan gitu Bapak Ibu ya, sebagaimana dicatat dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-1, nanti dibaca Bapak Ibu. Lalu yang keempat Bapak Ibu ya, Wahyu 9 ayat 7 dibaca.
Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Iya, bayangin tuh Bapak Ibu ya, belalang kok kayak gitu. Muka manusia menakutkan kan Bapak Ibu ya. Jadi di sana dikatakan tadi, dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Nah, jadi belalang-belalang ini Bapak Ibu ya, jadi apa namanya itu, sergadu pasukan belalang Bapak Ibu. Wah, kayak kuda yang dipersiapkan untuk perang Bapak Ibu ya. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Wah, belalang kok mukanya sama kayak manusia, menyeramkan dan menakutkan Bapak Ibu. Dan itu pasti akan terjadi Bapak Ibu, karena sudah tercatat ya. Dan ini disampaikan oleh Tuhan melalui Rasul Yohanes buat kita orang-orang percaya. Maksudnya apa? Jaga keselamatan saudara. Itu maksud dia. Kalau Yohanes bilang nih, jaga keselamatanmu Bapak Ibu. Jadi itu bukan untuk saudara, saya, kita semuanya. Amin Bapak Ibu. Jaga keselamatan itu. Darah Yesus memang gratis, tapi ada harga yang harus dibayar. Apa harga yang harus dibayar? Keselamatan. Ya, kenapa kita harus bayar? Karena kita harus memang mengerjakan keselamatan kita. Itu ada harganya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Jadi darah Yesus gratis, tapi untuk melakukan keselamatan ya harus bayar harga. Seperti pagi hari ini contoh kecilnya Bapak Ibu. Tapi masih banyak hal-hal yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, sehingga kekristenan kita itu benar-benar sempurna Bapak Ibu. Dan itulah sekarang kita lagi menuju ke kesempurnaan itu Bapak Ibu. We are still on the way. Kita masih di tengah jalan Bapak Ibu. Jangan jatuh Bapak Ibu. Kalaupun jatuh, cepat bangkit Bapak Ibu dan bertobat. Amin Bapak Ibu. Ya, nah, bagaimana supaya jangan jatuh? Ya ini kayak gini Bapak Ibu ya. Dengarkan firman Tuhan, dengari pengajaran-pengajaran. Amin Bapak Ibu ya, sehingga roh kita pun dicas lagi Bapak Ibu. Nah, dengan baterai kalau udah penuh itu kan kita bisa kemana-mana Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu ya. Nah, jadi luar biasa. Jadi di situ ada prasa tadi yang berbunyi, rupa belalang itu sama seperti kuda, ayat 7 Bapak. Penampilan dan suara dari roh jahat itu akan sangat mengerikan. Nah, jadi penampilannya itu sangat mengerikan Bapak. Sebagaimana dicatat dalam Wahyu pasal 9 ayat 7 sampai ayatnya ke-9 ya. Tadi sudah dibaca di ayatnya yang ke-7, ayat 9 coba dibaca. Ayat 9, dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang melari ke medan peperangan. Iya Bapak Ibu, tentu ini bahasa-bahasa kiasan Bapak Ibu ya, tapi tadi kan saya katakan saya mau sederhana saja Bapak Ibu ya. Yang penting Bapak Ibu nangkap apa poinnya, itu yang paling pentingnya. Baju ziarah mereka sebagaimana dicatat di dalam Wahyu pasal 9 ayat 9. Barangkali, nah ini kan tafsiran Bapak Ibu ya, menunjukkan bahwa senjata-senjata buatan tangan manusia tidak dapat membinasakan mereka Bapak Ibu. Nah itu seperti kalau digambarkan pada akhir sekarang ini Bapak Ibu ya, pada sekarang ini Bapak Ibu ya, dimana kita tengah mengalami pandemi COVID-19 Bapak Ibu. Bukankah bangsa-bangsa yang maju seperti Amerika, Eropa Bapak Ibu, bahkan Korea Utara juga Bapak Ibu, itu mampu membuat senjata-senjata nuklir, senjata-senjata pemungkas, senjata-senjata pemusnah massal Bapak Ibu, tapi itu tidak dapat digunakan untuk menghancurkan COVID-19. Kayak gitu Bapak Ibu. Jadi senjata-senjata yang mereka buat nanti Bapak Ibu, orang-orang fasik itu Bapak Ibu yang nggak mengakui Tuhan itu, wah mereka punya senjata nuklir, senjata segala macam senjata lah seperti sekarang ini Bapak Ibu. Itu tidak mampu untuk menghancurkan belalang-belalang tadi itu Bapak Ibu. Ini gambaran Bapak Ibu. Jadi itu kan mulai sudah tergenapi, ini tanda-tanda Bapak Ibu. Ya kalau misalnya COVID-19 ini bisa dihancurkan Bapak Ibu pakai rudal Bapak Ibu, ya pastilah sudah dihancurkan ya kemarin-kemarin Bapak Ibu. Tapi nyatanya Bapak Ibu ya, bumi, dunia Bapak Ibu ya, itu mengalami frustasi Bapak Ibu. Meskipun saya dengar sekarang sudah mulai ditemukan vaksin-vaksinnya Bapak Ibu. Nah itu kan karena doa-doa orang percaya, doa saudara, ya doa saya, doa kita semua orang-orang percaya yang terus berdoa tak henti-hentinya, sehingga akhirnya belas kasihan Tuhan pun turun Bapak Ibu. Ada pertobatan, amin Bapak Ibu. Dan kita doakan supaya vaksin itu juga cepat nyampe di Indonesia Bapak Ibu, supaya ada pertobatan, ada waktu untuk bertobat bagi orang-orang fasik yang mengolok-olok
ketuhanan Yesus Bapak Ibu itu banyak, di bangsa kita pun banyak, lihat kanan kiri Bapak Ibu. Nah itu kita nggak boleh benci sama mereka Bapak Ibu, ya biarin saja. Kalaupun kita dibilang kafir Bapak Ibu, jadi kafir itu seperti teman saya Bapak Jack yang mantan hakim itu berkata, Pak Andi, kafir itu kan kepercayaan penuh firman. Maksudnya apa itu? Penuh firman. Kepercayaan penuh firman seperti itu. Ya memang ya jangan sakit hati orang Kristen dibilang kafir sama orang-orang fasik itu Bapak Ibu, apalagi sama mualaf itu Bapak Ibu. Jangan sakit hati ya kan. Justru kata kafir itu digunakan oleh orang Kristen untuk menunjukkan orang-orang yang belum menerima Yesus. Ini kan kebalik-balik Bapak Ibu. Itulah Bapak Ibu, karena mereka mengcopy setan Bapak Ibu, setan. Nah itu setan. Nah, setan itu bisanya hanya mengcopy Bapak Ibu. Tadi kan kita dikatakan di ayat ini Bapak Ibu ya, bagaimana Allah itu akan memateraikan Bapak Ibu ya orang-orang percaya. Setan pun juga memateraikan pengikut-pengikutnya. Jadi ngikut aja setan ini Bapak Ibu. Tapi akhirnya dia akan dipenjara di lubang jarum tadi itu Bapak, selama 1000 tahun. Amin Bapak Ibu ya. Jadi ayo jangan ada yang sakit hati ya. Kita berdoa saja. Amin ya. Karena mereka juga harus bertobat. Haleluya. Lalu yang kelima silakan ayat 9, maksud saya Wahyu pasal 9 ayat 11 baca. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut, namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Iya, ya, jadi di sini dikatakan di ayat 11, dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Nah, malaikat jurang maut itu berbicara tentang pemimpin malaikat Bapak Ibu. Namanya dalam bahasa Ibrani, bahasa Bataknya saya nggak ngerti pula ini Bapak Ibu. Apalagi bahasa Jawanya ya kan. Tapi bahasa Ibrani ialah Abaddon. Nah, Abaddon. Nah, Bapak Ibu. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Nah, ini nanti bahasa Bataknya Bapak Ibu carilah di Alkitab bahasa Batak, bahasa Jawanya dicari ya, dalam bahasa Jawa dan bahasa-bahasa daerah kita lainnya dicari apa artinya Abaddon dan Apollyon dalam bahasa daerah kita masing-masing. Amin Bapak Ibu ya. Jadi di sana ada frasa yang berbunyi raja yang memerintah mereka, ayat 11 tadi Bapak Ibu. Nah ini apa yang dimaksud raja yang memerintah mereka Bapak Ibu? Malaikat terkemuka dari belalang-belalang roh jahat ini disebut Abaddon. Jadi ini pemimpin mereka Bapak Ibu. Jadi belalang-belalang tadi yang berbicara tentang roh-roh jahat Bapak Ibu. Oh itu jatuh dari surga Bapak Ibu ya, diberikan mandat kepada Tuhan untuk membunuh orang-orang fasik tadi itu Bapak Ibu. Dan itu kepalanya Bapak Ibu, rajanya itu nama Abaddon atau Apollyon, berarti penghancur atau kehancuran sebagaimana dicatat dalam Ayub pasal 26 ayat 6, Amsal pasal 15 ayat 11. Amin Bapak Ibu ya. Jadi saya pikir pagi hari ini demikian Bapak Ibu ya yang bisa saya sampaikan. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu bisa paham. Karena apapun ceritanya Bapak Ibu, suka nggak suka kita harus suka. Tapi apa yang saya sampaikan tadi ini sudah sederhana lah. Saya pikir Bapak Ibu udah paham ya, udah mengerti. Itu harapan saya. Mari kita masuk dalam doa Bapak Ibu ya. Tetap stay tune, kita akan tutup dengan doa. Amron berdoa. Silakan. Mari Bapak Ibu, saudara kekasih, kita bersatukan hati kita berdoa pada Tuhan Yesus. Makasih Bapak, makasih Roh Kudus, makasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih atas pagi hari ini Tuhan, kami bisa bangun, kami bisa mulai beraktivitas Tuhan. Dan terima kasih juga pagi hari ini kami bisa memulai hari dengan mendengarkan firman-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, penjagaan-Mu sepanjang malam Tuhan. Amin. Makasih Bapak atas firman-Mu hari ini Tuhan, atas pewahyuan-Mu terhadap Rasul Yohanes atas pagi hari ini Tuhan, sehingga kami bisa belajar lebih tentang firman-Mu, tentang firman-Mu Tuhan, tentang akhir zaman Tuhan. Makasih Bapak, makasih Yesus, biarlah firman ini menguatkan kembali iman kami Bapak. Kami berdoa untuk bangsa kami Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa di mana kami tinggal Bapak, kami berdoa untuk kota di mana kami tinggal Tuhan. Dimanapun di seluruh penjuru bumi ini Tuhan, Engkau selalu melindungi umat-Mu Tuhan. Janji-Mu ya dan amin Bapak, kami percaya itu Tuhan Yesus. Dan Bapak, makasih juga atas hamba-Mu Tuhan yang telah memperdengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati dia lebih lagi Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus mengurapi dia Tuhan, agar dia bisa menyampaikan firman-Mu Tuhan sesuai tuntunan Roh Kudus-Mu Bapa. Amin. Makasih Bapak, makasih Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Hari ini kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapak. Ya, secara khusus hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu yang tengah mengikuti pengajaran melalui saluran khotbah pendeta ini Tuhan, berkati sepanjang hari ini. Apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu kembali kami dedikasikan buat Tuhan. Dengan demikian nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat-Mu yang
yang mengalami gangguan sakit penyakit oleh bilu-bilu Kristus dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus dan memperoleh kesembuhan ilahi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan setiap ada ikatan-ikatan yang mengikat setiap umat-umat-Mu Tuhan, khususnya pada pagi hari ini, biarlah kembali kuasa darah Yesus Kristus mengalir dan bekerja dan mematahkan setiap ikatan-ikatan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga mengalami kebebasan di dalam Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dan kami juga Tuhan menyerahkan sepanjang rangkaian kegiatan kami dari pagi, siang, sore hingga malam harinya Bapak. Dan biarlah Tuhan juga yang memberkati, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Arahkanlah hati kita ke surga. Terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Kita yang percaya yang telah diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Kami berdua dan tim jemaat yang ada di Medan kembali mengucapkan salam sejahtera, sukses selalu, salam sehat, God bless you. Bye. Sampai jumpa jam 7 nanti malam. Haleluya.